hari ini kembali saya naik mimbar untuk kita bersama-sama kita belajar, kita menguraikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Kongzi, ya, untuk menjadi penuntut bagi hidup kita. Sebelum saya menyampaikan sedikit uraian, terimalah kembali dalam salam penutupan kita hanya kebajikan Tuhan dengan Wei dan Tongkian Sanjay. Para Tojin, ya, sudah cukup lama saya tidak tampil di mimbar ini, ya, karena kesibukan saya untuk mengikuti PPG penguatan profesi guru selama 3 bulan yang saya lakukan secara daring, ya. Jadi karena saya mengikuti PPG ini, mohon maaf saya tidak bisa aktif di kebaktian karena tugas-tugas dari program tersebut yang sangat menyita waktu saya, ya, tagihan demi tagihan tidak bisa ditinggal. Jadi kadang-kadang sampai hari Minggu aja saya harus mengerjakan tugas, ya, jadi saya tidak bisa aktif dalam kebaktian. Kemarin saya sudah menyelesaikan PPG saya dengan menjalani uji pengetahuan. Jadi tugas saya di PPG sudah selesai, tinggal menunggu hasilnya saja. Ya, jadi beberapa hari yang lalu, Syaji dan Joshua menyampaikan pada saya hari ini untuk bertugas. Jadi dengan demikian tugasnya saya terima dan pada hari ini saya kembali naik ke mimbar. Ya, Tojin, tadi kita sudah mendengarkan sebuah ayat, ya, yang terdapat pada kitab Wanyi atau Sabda Suci jilid yang kedua pasal yang ke-4. Pada kitab Wanyi tadi tertuliskan, ya, sabda Nabi Kongzi itu mengenai dirinya, tahap-tahap yang beliau rasakan dari usia muda sampai sebelum beliau wafat, terus meninggalkan dunia ini. Kita tahu sendiri Nabi Kongzi meninggalkan kita pada usia 72 tahun. Ya, jadi kalau dibilang juga belum tua sekali, ya. Tapi memang demikianlah kehendak dari Tien, ya, Nabi Kongzi harus pulang pada kebilangan Tien pada usia 72. Saya kira sebagian dari kita di sini sudah mencapai usia yang lebih. Mungkin ada yang sudah mencapai 80 tahun. Ya. Sebagian mungkin ada yang 60 tahun, 50 dan sebagainya. Nah, mengapa kok saya mengangkat ayat ini? Ya, karena ayat ini mengajarkan kita untuk merefleksikan diri kita. Ya. Sering saya pada khotbah sebelumnya, saya selalu mengingatkan pada para Tojin dan juga saya sendiri, ya, bahwa kita itu selalu belajar. Ya. Yang boleh dikatakan bahwa kita itu belajar seumur hidup. Selama kita mata masih bisa terbuka,
tangan masih bisa bekerja, kaki masih bisa bekerja, ya walaupun mungkin ada gangguan, selama kita masih mau berpikir, itu berarti kita masih punya satu kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu belajar. Tentunya kalau dalam belajar kita mungkin berbeda dengan apa yang dijalani seperti sekarang kita dengarkan sendiri, ya, di ruang TK itu ada Pak John Helen yang mengajarkan generasi muda, ya, untuk belajar wahyu, ya. Itu adalah proses mencari, ya, mendalami pengetahuan, ya. Tapi kalau kita mungkin belajarnya sudah berbeda. Nah, apa yang saya alami kemarin dalam 3 bulan saya mengikuti BPG itu juga menjadi refleksi saya bahwa saya harus meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang guru, ya. Tapi para dosen, ya, itu tugas-tugasnya berbeda dengan saya, ya. Tapi yang jelas kita itu semua punya profesi sebagai guru, semua. Tapi guru dalam hal yang berbeda-beda, ya. Kalau seperti yang kita dengarkan, Pak John Helen itu menjadi guru sebagai tugasnya mentransfer ilmu sambil mendidik anak-adiknya, ya. Tapi kita dalam usia yang sudah boleh katakan bukan usia yang muda lagi, kita harus tetap menjadi guru. Paling tidak kita itu menjadi guru untuk diri kita sendiri, ya. Jadi kita di sini kita menjadi guru, tapi kita juga sebagai murid, ya. Jadi kita bukan sebagai murid saja, ya, kita punya 2 fungsi, sebagai guru dan sebagai murid atau siswa, ya. Mari kita baca sekali lagi apa yang tertulis dalam kitab Wahyu jilid 2 pasal yang ke-4. Nabi bersabda, pada waktu berusia 15 tahun sudah teguh semangat belajarku. Usia 30 tahun tegaklah pendirian. Usia 40 tahun tiada lagi keraguan dalam pikiran. Usia 50 tahun telah mengerti akan firman Tuhan. Usia 60 tahun pendengaran telah menjadi alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Dan usia 70 tahun aku sudah dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar garis kebenaran. Yang jelas kami tidak pernah menulis usia 40 tahun karena beliau tidak mencapai usia itu. Nah, ada 6 tahap yang tertulis di dalam kitab Sabda Suci ini. Saya baru mencapai tahap yang ke-4, ya, karena usia saya baru 53, ya. Mungkin sebagian sudah ada yang mencapai tahap ke-6, ya, sudah usia 70, ada yang ke-5, ada yang pada tahapnya ke-3, kedua. Yang jelas kalau saya melihat para coach yang hadir di sini sudah melewat tahap pertama. Semua sudah melewati tahap pertama. Pada waktu
berusia 15 tahun sudah teguh semangat belajarku. 15 tahun. Kalau untuk saya berarti itu 40 tahun yang lalu. Sekitar 40 tahun yang lalu. Nah, kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah pada usia kita yang 15 tahun lalu, apakah kita sudah punya semangat yang teguh dalam belajar? Ya. Yang bisa menjawab ya cuma kita sendiri, bukan orang lain. Ya. Yang bisa menjawab kita sendiri, karena yang tahu pribadi kita ya kita sendiri. Tapi kita tidak lupa bahwa ada orang lain yang menilai kita. Kita mesti ingat bahwa dalam perbuatan itu yang bisa menilai itu biasanya orang lain, bukan kita sendiri. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa kita itu tidak bisa dipercaya, tapi yang bisa menilai itu adalah orang lain. Berarti kita tetap harus merefleksi diri sendiri. Kemarin saat saya mengikuti perkuliahan selama 3 bulan, dosen saya itu selalu mengatakan kita harus menjadi guru yang reflektif. Guru yang reflektif itu guru yang bagaimana? Guru yang reflektif itu adalah guru yang mau belajar, mau mengoreksi diri sendiri. Ya. Nah, tadi saya katakan bahwa kita itu punya 2 fungsi, kita sebagai guru dan kita sebagai siswa. Jadi dikatakan bahwa kita sebagai guru, kita harus merefleksi apakah diri kita tuh sudah mengajari diri kita sendiri menjadi lebih baik. Apakah kita sudah mengajari pribadi kita sebagai siswa? Apakah kita sudah diajari menjadi pribadi yang baik oleh kita sendiri? Tidak mudah, ya. Kita menjadi mau belajar itu tidak mudah. Karena apa? Manusia itu mempunyai ego masing-masing. Nah, tinggal nanti egonya ini bagaimana. Kalau egonya ini yang menang, itu biasanya pribadi kita itu tidak mau belajar. Aku wis ngene iki, aku ya kaya ngene iki. Tapi seperti ini. Ya. Kalau kita jangan lupa, ya. Kita jangan lupa bahwa di dunia ini ada satu yang abadi. Ya. Yang abadi itu adalah perubahan. Jelas, ya. Kita tuh berubah, ya. Dari usia 15 kecil bayi, anak, dengan tahap tahapnya kita itu akan mengalami perubahan sampai pada saat ini. Jadi tidak ada yang abadi, hanya perubahan. Kalau ada yang mengatakan tidak ada di dunia ini sesuatu yang abadi, ada.
Perubahan itu adalah yang abadi. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi hal ini? Maukah kita berubah? Tentunya kita berubah itu bukan menjadi lebih buruk, ya, tapi kita berubah menjadi lebih baik. Ada sebuah ucapan, tomorrow has to be better than today. Besok harus lebih baik dari hari ini. Ya, ini punya makna yang sangat besar. Kita tuh harus bisa berusaha menjadi orang yang selalu baru. Harus menjadi orang yang selalu baru. Kita punya lagu ya di dalam kita nyanyian kita, bahadurilah dirimu. Nah, apa yang kita nyanyikan? Apa yang kita nyanyikan dalam sebuah kebaktian? Itu sebenarnya itu adalah janji kita. Nah, saya katakan demikian. Kalau lagu cuma dinyanyikan saja, itu tidak ada artinya. Coba kita simak ya, sinar pancaran. Kita membuka dengan sinar pancaran. Berdiri kami, semua menghadapmu. Dan bla 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 bla. Itu hanya sebuah kalimat-kalimat yang tertulis untuk sebagai syair, ataukah sebagai janji kita? Ataukah ya hanya lewat? Ataukah itu bisa menjadi janji kita yang harus kita penuhi? Cara memenuhi bagaimana? Ya, kita belajar lagi. Ya, dan seperti saya katakan dari dulu bahwa manusia itu selalu belajar. Nah, sekarang tahap yang kedua. Para coaching mestinya sudah melewati, mungkin ada yang belum. Ya, Stephen sama Lina mungkin belum ya. Tapi sudah masuk tahap kedua ini. Kalau saya sudah lewat. Ya, sebagian besar di sini usia 30 sudah lewat. Usia 30, tegaklah pendirianku. Saya kira ini sudah menjadi saya yakin bahwa umat Konghucu yang ada di sini ini semua sudah tegak pendirian. Karena apa? Sampai hari ini masih di sini. Berarti sampai hari ini tetap percaya pada ajaran Nabi Konghucu, ya, mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Nabi Konghucu. Berarti kita sudah berdikatan, kita cukup tegak pendirian. Nah, apakah cukup hanya tegak pendirian? Ya, tentu saja tidak. Kita sudah mencapai tahap kedua, bukan berarti tahap yang pertama dilupakan. Tahap kedua itu berarti kita harus menjalankan dua tahap, yaitu yang pertama teguh semangat belajar, dan dua
Demikian juga dengan tahap-tahap yang selanjutnya. Sama. Kita mencapai tahap ketiga, usia 40 tahun, tiada lagi keraguan dalam pikiran. Tiada lagi keraguan dalam pikiran. Betulkah demikian? Ya, bisa menjawab kita sendiri. Ya. Tiada lagi keraguan dalam pikiran. Nah, memang dalam usia itu sesuai dengan perkembangan manusia, kognitif, afektif dan psikomotor manusia. Ini sesuai. Ya, tahap-tahap yang ada dalam kitab susu ini semua sesuai dengan teori perkembangan manusia. Berarti kalau kita sudah menjadi tiada lagi keraguan dalam pikiran, berarti kita sudah harus tegak pendirian dan juga tetap menjalankan, tetap belajar. Tahap yang keempat, mari kita baca lagi. Usia 50 tahun telah mengerti akan firman Tuhan. Telah mengerti firman Tuhan. Paling mudah aja lah, ya. Firman Tuhan kepada kita apa? Dibukakan berarti kepada manusia dalam bentuk watak. Watak manusia itu merupakan pencerminan dari Tuhan, yaitu religion. Kasih, kebenaran, susila dan bijaksana. Empat inilah yang menjadi tugas kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini untuk menjalankan cinta kasih, berlaku benar, susila, bijaksana. Sudahkah kita menjalankan semuanya? Kita boleh mengatakan sudah, oke lah. Kita menjalankan semuanya ya. Tapi tetap kembali kita harus tetap merefleksikan semua ini, ya, dan ide kita itu apakah mau berhenti di sini, ataukah mau turun, ataukah mau berkembang. Seperti yang kita ucapkan pada saat kita berdoa, terus maju menuju tinggi menempuh jalan suci. Itu janji kita, sumpah kita di hadapan Dia. Sudahkah kita melakukan? Sudahkah kita menjalankan? Kembali pada diri sendiri lagi. Ya. Tapi yang penting bahwa kita berusaha menjalankannya. Kita punya sifat-sifat yang diberikan pada Dia, dan iri tadi ya kita kembangkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi tetap jangan lupa bahwa kita terus harus maju menuju tinggi. Nah, yang saya baca dari kitab Nuonye ini,
tahap kelima dan tahap keenam itu adalah tahap yang paling berat. Usia 60, pendengaran telah menjadi alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Usia 70 tahun, aku sudah dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar garis kebenaran. Ini berat kalau sih. Beratnya kenapa? Karena kita tahu sendiri, teori perkembangan manusia dari lahir bayi, anak-anak, adolescent, dewasa, dan nanti akhirnya turun lagi. Pada saat tahap yang ini kita turun, itu biasanya kita juga akan berubah menjadi anak-anak lagi. Loh, kok bisa? Secara fisik kita memang tidak berubah. Kalau kita sudah di usia 18 sampai 21 tahun, fisik kita tidak berubah. Tapi nanti setelah itu akan ada perubahan juga. Mungkin ada yang tambah kurus, ada yang tambah gemuk. Ya, saya dari kalangan rambut saya itu berubah. Harus kita terima. Kemudian para pecinta ya, kita kalau melihat, kalau kita ada usia sudah mulai di atas 50, boleh besar boleh tidak? Papa dulu sama, saya itu tingginya sama 172. Tapi pada saat papa itu meninggal, tingginya sudah pasti saya. Boleh percaya, boleh tidak. Ya, jadi memang itu menunjukkan secara fisik ya, bahwa kalau kita sudah mencapai usia lewat dewasa, kita mulai turun, itu secara fisik saja pasti kita turun, tinggi kita turun. Karena apa? Yaitu karena alam, kondisi alam yang tidak bisa kita hindari. Ya. Mungkin yang perempuan yang akan mengalami pengeroposan tulang, itu berarti apa toh? Itu berarti penyusutan massa tulang. Kalau massa tulangnya itu susut, berarti apa ya, tambah pendek. Itu kita tidak bisa hindari. Itu menunjukkan apa? Ya semakin kita tua, itu kita menjadi bayi lagi. Tapi tidak sampai menjadi betul-betul begini enggak. Tapi yang harus kita antisipasi bahwa semakin tambah usia kita, setelah lewat 50, itu pokoknya biasanya keluar. Sifat-sifat yang aneh itu keluar. Tidak mau dikenal, kuku. Ya, ini menjadi cermin kita. Apakah kita seperti ini? Ya, selama saya menghadapi papa waktu usia tua juga pasti akan banyak perbedaan pendapat. Pasti banyak. Pada kecil waktu menghadapi papa mamanya sudah sama. Pasti akan ada pertentangan. Kenapa? Karena itu lagi peristiwa dari alam, bahwa semakin tua itu sifat-sifat yang aneh akan keluar, akan menjadi anak-anak lagi. Itu kita tidak bisa menghindari loh. Kita tidak bisa menghindari. Itu merupakan proses alam. Nah, cuma sekarang
bagaimana kita menyikapi ya. Jadi kita harus tetap hati-hati ya. Kalau kita sudah 60 tahun, dikatakan oleh Nabi Muhammad, pendengaran telah menjadi alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Apakah kita sudah seperti ini? Tantangan buat kita. Kalau kita menyaring hal-hal yang masuk lewat telinga kita, hal-hal yang kita terima lewat penglihatan kita, harus disaring. Iya, ya, tapi kembali pada manusia. Kadang-kadang apa yang masuk ke sini, masuk ke dalam otak, langsung kita bereaksi. Nah, seperti inilah yang Nabi Muhammad kita diajari, kita harus bisa menyaring. Jadi apa yang kita terima dari telinga, apa yang kita lihat lewat saat kita terima lewat penglihatan kita, harus disaring. Ya. Jadi jangan langsung kita terima begitu aja, kita langsung reaksi. Kita cek, kita menjadi manusia yang harus reflektif. Apakah hal yang kita terima itu sudah betul atau benar-benar terjadi? Itulah hal rajinnya. Jadi Nabi Muhammad itu selalu mengajar kita, mengajak kita mesti tahu Nabi Muhammad sendiri tidak pernah menganggap bahwa dia ini adalah seorang nabi. Yang menyebut orang nabi itu adalah murid-muridnya. Nabi Muhammad kalau dikatakan apakah nabi itu, apakah guru gong itu nabi? Saya bukan nabi, saya orang yang mau supaya belajar. Kalau guru iya. Jadi Nabi Muhammad selalu mengatakan bahwa dia adalah seorang guru. Kalau guru itu berarti apa? Kalau menurut bahasa Jawa, guru itu di kuburan ditiru. Berarti kalau kita di kuburan ditiru, itu berarti semua sikap kita, ucapan kita, tindakan kita itu harus patut menjadi teladan. Jadi sama saja kita harus menjadi teladan bagi buat kita sendiri juga. Nah, ini kan saya katakan, kita adalah guru bagi kita guru bagi kita sendiri. Ya, berarti tindakan kita itu harus kita cek terus. Nggak boleh tindakan kita itu pokoknya sudah jangan ya udah. Aku kayak gini kok, saya seperti ini, nggak mau terima ya sudah. Itu paradigma lama, itu paradigma zaman dinosaurus. Ya. Kita sudah hidupnya di zaman abad 21. Abad teknologi. Saya yakin semua di sini pasti punya HP Android pasti punya. Itu ada teknologi. Ya mungkin tingkat kecanggihannya yang berbeda. Tapi itu teknologi. Ya. Saat kemarin saya mengikuti PPG itu dikatakan kita harus memakai sistem TPACK. T itu teknologi, P itu pedagogi, A itu N, dan CK itu content knowledge.
Seperti kita memakai HP, itu teknologi. Pedagoginya bagaimana? Pedagog itu apa pembelajarannya? Ya kalau kita pakai HP kan, kalau kita nggak belajar kita nggak bisa pakai kan? Saya masih ingat dulu Bupur waktu pertama kali pakai HP Android, saya masih ingat. Gah, angel. Tapi sekarang bisa ya. Setelahnya akhirnya bisa pakai. Walaupun ya mungkin tidak semua aplikasi bisa dipakai. Sama, saya juga sama. Saya tidak semua aplikasi saya pakai. Saya pakai aplikasi yang saya butuhkan. Itu kita belajar. Nah kalau kita nggak belajar ya kita nggak bisa apa-apa. Kita ketinggalan. Contain knowledge, ya pengetahuan. Kita lihat sendiri aja ya. HP itu hampir setiap bulan itu keluar yang baru. Ya. Dan tiap HP itu mempunyai aplikasi yang berbeda. Kalau kita beli baru, berarti kita harus belajar lagi. Mungkin salah pencet. Oh, salah pencet lagi. Itu kita belajar. Jadi saya mengajaknya para coaching ya, kita sudah bukan hidup di zaman dinosaurus. Itu yang ditekankan oleh dosen saya, jangan menjadi guru zaman dinosaurus. Kita harus menjadi guru abad 21 yang memakai TPAJK. Sama. Jadi kita memakai TPAJK untuk kita sendiri juga. Kita belajar terus. Ya, itulah Al-Bajin ya. Nah, dan usia di atas 70 tahun, aku sudah dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar garis kebenaran. Tantangan besar. Kenapa? Dengan usia tak bertambah usia, itu biasanya ngeyelnya itu ya tambah besar. Ngeyelnya tambah besar. Coba nanti bagi Tojin ya, yang sudah umur 70 ke atas, coba kita ngajak kita sendiri. Apakah kita seperti ini dulu, apa enggak? Kalau kita bisa mencapai itu, ya, kita bisa mengikuti hati dengan tidak melanggar garis kebenaran. Kalau belum, berarti tugas kita tetap belajar sebisa mungkin kita mencapai apa yang disampaikan oleh Nabi. Kita belajar, dan belajar. Kalau sudah mau belajar, berarti kita sudah di yongting. Itu sudah belajar. Dan gelingan itu sudah belajar. Dan tinggal dipulangkan kepada ya, selama kita masih bisa bergerak, kita masih bisa berpikir, berarti kita masih tetap belajar. Demikian Pak Rojin ya. Mari kita tetap mengupgrade diri, kita menjadi guru abad 21 bagi kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Ya, kita berusaha menjadi manusia yang selalu baru. Waiter. Can you kita